Nah, ketemu lagi. Gimana kabar lu, Bro and Sis? Tetap sehat dan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gua sapa dulu, ya kan biasa. Oke, seperti biasa, Bro and Sis, nggak pakai panjang kayak lebar ya, sesuai dengan judul konten kali ini. Bro, ini perihal fidusia. Nah, tuh nongol tuh tulisannya ya. Bro, ini perihal fidusia. Pertanyaannya kayak biasa, Bro and Sis ya. Kok bisa naik konten dengan judul ini dari mana? Dari pertanyaan lo yang masuk, Bro and Sis, karena udah lolos seleksi kita di sini tim Super Semua Lopom Podcast, makanya naik tayang. Oke ya, oke, nggak pakai panjang kayak lebar, Bro and Sis, kayak biasa. Ntar gua kena komplain lagi ya, masalah kuota biasa. Padahal kalau kuota itu bermanfaat, insya Allah tuh ya, dapat pahala lu, Bro and Sis. Oke, kita mulai aja ya. Oke, Bro and Sis, seperti biasa ya, sebelum gua mulai kita masuk ke pembahasan dan gue jelasin tentang infografis sesuai judul konten kali ini ya, gue bacain dulu nih ya, pertanyaan lo ya dari Bro and Sis kita yang udah ngirim. Oke ya, panjang kayak lebar, gue bacain aja mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat lo di sana, Bro panjang kali lebar. Astagfirullahaladzim, Bro panjang kayak lebar dia manggil gue, Bro and Sis. Nggak apa-apa. Nah, gue namanya, ya nama lu gue nggak sebutin, Bro ya, intinya dia Bro nih, Bro and Sis ya, biasa menyangkut privasi dia, namanya gue nggak sebutin ya. Oke, gue lanjutin. Gue belum lama ini kena masalah nih, Bro. Gue mau nanya nih sama orang semua di situ. Ya, kena masalah simple. Gue punya kendaraan roda 4 ditarik sama salah satu perusahaan yang memang gua ngambil kredit kendaraan itu di sana. Gua nggak sebutin namanya, ya lu sebutin, gua nggak bacain, Bro. Astagfirullahaladzim ya, menyangkut privasi biasa ya kan. Nah, setelah kendaraan itu gua serahin, gua baru ketemu sama temen gua juga. Dia ketawain gue, dia bilang, lu ngapain lu serahin, sekarang ada yang namanya aturan fidusia. Nah, pertanyaan gua, pelaturan fidusia itu apa ya maksudnya ya? Udah gitu aja, gue nggak panjang kayak lebar kayak lu, Bro. Tolong kasih penjelasan dan tolong segera naik konten ya, karena gue mau menindaklanjuti permasalahan gue ini nantinya kalau dapat pencerahan dari lo orang. Gitu aja deh. Sukses buat lo orang semua, sukses juga buat lu, Bro, di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat lu, Bro, di sana ya, makanya jadi naik konten ya. Ya, untuk pembahasan konten kali ini fidusia. Nah, oke, nggak panjang kayak lebar, Bro and Sis, karena menyangkut durasi ya, takutnya lu pada skip. Nah, sebelum gua mulai ya, biasa, Bro and Sis, biasain kalau nonton sampai selesai biar nggak gagal paham ya. Oke ya, gua mulai ya. Oke, baik, sesuai judul konten kita ya, Bro and Sis ya. Nah, kita bahas nih mengenai fidusia. Nah, sekarang kan mungkin pertanyaan Bro tadi kita tuh ya, sama lu, Bro and Sis semua juga sama ya, apa sih fidusia? Nah, gua pembukaan dulu nih. Jadi gini, fidusia itu adalah pengalihan hak ya, kepemilikan sebuah benda atau harta bergerak dan tidak bergerak, di mana registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut, Bro and Sis ya. Contoh nih, kayak tadi Bro tadi tuh ya, nah, dia melakukan kredit kendaraan, maka pihak pemberi kredit akan membeli ke dealer tuh, maka motor kendaraan tersebut ya adalah milik pembeli kredit, walaupun registrasi hak miliknya dialihkan atau diatasnamakan BPKB-nya ya. Itu selama dia belum lunasin, maka kendaraan tersebut milik pembeli kredit ya. Nah, demikian juga yang berlaku untuk KPR, kredit kepemilikan rumah dan sebagainya ya. Contoh aja, walaupun nama yang tertera di akta adalah penerima kredit, hak kepemilikan atas benda tersebut, rumah atau tanah yang tertera di akta sertifikat hak milik tersebut yang telah dialihkan kepemilikan melalui perjanjian fidusia dimiliki pembeli kredit. Nah, tapi bukan itu ya. Oke, kita mulai ya. Gue bacain infografisnya biar lebih detail ya, Bro and Sis ya, khususnya lu nih, Bro, yang udah ngirim pertanyaan ya. Oke, kita mulai ya, simak baik-baik, Masya Allah. Oke, jadi gini, Bro and Sis, khususnya lu, Bro, yang udah ngirim pertanyaan ya, pelindungan kepentingan kreditur itu ada di dalam aturan fidusia ya. Nah, sekarang kan mungkin pertanyaannya begini, perjanjian apa aja yang dapat menggunakan fidusia sebagai jaminan? Nah, apakah perjanjian fidusia efektif ya dalam melindungi kepentingan kreditur? Nah, bagaimana prosedur fidusia itu sendiri? Oke, kita mulai infografisnya, Bro and Sis ya. Jadi gini, keuntungan jaminan fidusia ya, Bro and Sis ya, itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia ya. Itu tertera di Undang-Undang 42 99 ya. Jenis perjanjian dapat menggunakan fidusia sebagai jaminannya adalah setiap
perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda jaminan fidusia. Nah, jaminan fidusia itu sendiri ya Bro and Sis ya, adalah hak jaminan atas benda bergerak ya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai anggunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Nah, aku lanjutin Bro and Sis. Dalam Undang-Undang 42 1999, keutamaan ini berbentuk hak mendahulu ya. Hak yang didahulukan berbentuk hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak ini tidak akan dihapus dengan adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia ya, atau disebut debitor ya. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, maka suatu perjanjian dengan jaminan fidusia memang efektif untuk memberikan perlindungan untuk kepentingan kreditur ya. Nah, karena memberikan penerima fidusia atau kreditur kedudukan yang diutamakan terhadap para kreditur lainnya. Nah, kita masuk ke materi berikutnya ya, pendaftaran jaminan fidusia ya. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan asosial ya, dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Prestasi dimaksud berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan ya. Nah, sekarang gue bacain nih infografis prosedur mengenai pendaftaran jaminan fidusia ya, adalah sebagai berikut nih. Lu simak baik-baik Bro and Sis, khususnya lu bro yang ini pertanyaan ya. Nah, ulang ya, prosedur mengenai pendaftaran jaminan fidusia adalah sebagai berikut. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan berada di lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang pertama, yang berikutnya ya. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Ya, yang kedua, yang ketiga nih. Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud tadi ya, itu ada beberapa persyaratan formilnya ya. 1. Identitas pihak pembeli dan penerima fidusia, tanggal nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia. Nah, terus yang berikutnya ya, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, terus nilai penjaminannya, nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Nah, terus berikutnya nih Bro and Sis. Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran ya. Nah, kantor pendaftaran fidusia juga menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ya. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Nah, berikutnya nih. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Ya. Khususnya ini bro yang mengirim pertanyaan. Nah, berikutnya ya, gue bacain nih. Jaminan fidusia ketika debitur wan prestasi sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang 42 tahun 1999 menerangkan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ya. Nah, jadi patut lu perhatiin nih Bro and Sis, khususnya Ludo ya dengan pertanyaan bahwa frasa kekuatan eksekutorial dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diputus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, Undang-Undang 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan dengan cedera janji ya, atau disebut wan prestasi, dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, hal ini diputus tuh Bro and Sis ya, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garis miring PUU 18 Romawi 2019 itu di halaman 125 tuh, bisa baca tuh ya. Nah, selain itu, apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Nah, namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang sama, frasa cedera janji diputus bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
bahwa adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji ya, maksudnya ya, di halaman 125 tuh ada tuh Bu Ensis. Nah, berdasarkan uraian tadi tuh ya, jadi bentuk prestasi dalam perjanjian jaminan fidusia pun harus disepakati bersama nih Bu Ensis, antar para pihak atau melalui upaya hukum lain untuk menentukan bahwa debitur cedera janji dan tidak boleh dinyatakan secara sepihak. Nah, selain itu ya Bu Ensis ya, adanya sertifikat jaminan fidusia tidak serta-merta membuat penerima fidusia dapat langsung mengeksekusi objek jaminan. Mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat selayaknya eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Bu Ensis ya. Nah, tetap harus dilakukan jika tidak ada kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Nah, jadi artinya apa nih Bro Ensis, khususnya lu Bro yang tadi pertanyaan nih, yang alhamdulillah udah naik seleksi dan menjadi konten nih seperti judul konten kita kali ini ya. Jadi artinya apa? Lu kalau mau ngambil kendaraan roda 2 atau 4 khususnya ya, ke pihak leasing lu tanyain udah ada belum tuh sertifikat fidusianya gitu ya Bro Ensis ya. Nah, sebelum gue lanjutin jadi gini, ini untuk konten kali ini Bu Ensis ya, ini kita mengacu sama dasar hukum Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 ya tentang jaminan fidusia, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garis miring PUU 18 Romawi 17 Romawi Bu Ensis, gue harap nih ya, tadi 17 Romawi tuh ya, sorry ya Bu Ensis ya, 2019 ya. Nah, itu sesuai pasal 1 angka 2 Undang-Undang 42 1999 ya, pasal 27 ayat 2 dan 3 Undang-Undang 42 1999, pasal 4 Undang-Undang 42 1999 dan penjelasannya pasal 11 ayat 1 Undang-Undang 42 1999, pasal 12 ayat 1 2 dan 3 Undang-Undang 42 1999, pasal 13 ayat 1 Undang-Undang 42 1999, pasal 13 ayat 2 Undang-Undang 42 1999, pasal 13 ayat 3 Undang-Undang 42 1999, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 42 1999, pasal 14 ayat 3 Undang-Undang 42 1999, pasal 17 Undang-Undang 42 1999, dan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang 42 1999. Itu dasar hukumnya itu Bu Ensis ya untuk konten kali ini ya, dan juga menjawab pertanyaan lu tuh Bro yang dari ini pertanyaan, dan juga mudah-mudahan bisa jadi pencerahan buat lu dan juga Bu Ensis yang lain ya mengenai perihal fidusia. Makanya naik jadi konten nih Bu Ensis, perihal fidusia gitu. Oke ya. Nah, jadi gini, untuk khususnya lu nih Bro dan juga Bu Ensis yang lain ya, mudah-mudahan sih insya Allah untuk konten kali ini pertanyaan lu nih Bro, khususnya ini pertanyaan ya, insya Allah lu dapat pencerahan. Nah, tapi Bro, lu nggak usah kecil hati juga Bu Ensis yang lain ya, kalau ternyata di konten kita kali ini ya, sesuai judul konten Bro ini perihal fidusia, lu ternyata kok kayaknya apa yang diterangin sama lu nih host astagfirullahaladzim ya, jadi kok kayaknya gue pencerahannya kurang afdol. Nah, gampang Bu Ensis ya, khususnya lu Bro, lu kirim lagi Bro pertanyaan yang lebih detail, dan insya Allah kita akan sambung nih konten yang ini menjadi konten sambungan untuk konten berikutnya. Kita bahas lebih detail dan kita bahas bersama pakarnya dan ahlinya. Insya Allah narasumber nanti kita undang dan kita adain live streaming Bu Ensis, khususnya lu Bro ya. Nah, sekarang pertanyaannya seperti biasa nih Bu Ensis, khusus lu yang baru pantengin channel ini dan baru ketemu channel ini, pasti lu ada pertanyaan. Nah, gua kalau mau ngirim pertanyaan kayak si Bro tadi sampai bisa naik jadi konten kayak ini gimana? Nah, gampang, lu kirim nih ke sini. Nah, dia nongol nih supersemalopom@gmail.com, lu kirim dah tuh ke sono, lu screenshot buruan ke email kami supersemalopom podcast team ya, itu ke situ tuh. Nah, tapi ada syaratnya Bu Ensis, kalau lu biar bisa jadi naik tayang jadi konten seperti Bro ini yang kirim pertanyaan, kita seleksi dulu. Kalau pertanyaan lu ternyata enggak layak kita sajikan ke publik, mohon maaf, kita jawabannya lewat email gitu loh Bu Ensis ya. Jadi jangan kecil hati gitu loh. Nah, terus buat lu nih Bu Ensis, kalau yang udah ngirim pertanyaan mungkin ada ya, mohon maaf, dan juga jangan pada spam nih ya, sabar, pertanyaan lu insya Allah pasti kita balas ya. Kenapa? Kita kan juga punya aktivitas di sini Bu Ensis ya. Jadi buat lu semua yang pertanyaan belum dijawab, sabar ya, insya Allah pasti kita jawab gitu. Dan kalau lolos seleksi kita tim Super Semalopom Podcast di sini, pasti kita naikin jadi konten Bu Ensis ya. Dan juga seperti biasa nih Bu Ensis, kalau lu yang baru ketemu channel ini jangan lupa ya, diklik subscribe, diklik loncengnya, biar apa ya, dapat notifikasi ya
kalau umpame ini konten naik update, insya Allah lu bisa jadi yang pertama nonton gitu loh ya. Dan buat lu ya Bro Ensis ya, kalau yang udah langganan channel ini kita ucapin terima kasih alhamdulillah ya. Dan tolong di share, kenapa Bro Ensis? Biar Bro Ensis kita yang lainnya dapet tuh ilmunya juga insya Allah ya gitu ya. Nah seperti biasa juga nih Bro Ensis, sebelum gue pamit nih karena lu udah mulai pada jutek nih ngeliatin muka gue, masya Allah ya. Ini Bro Ensis, ada beberapa pertanyaan ya dari lu ya. Pertanyaannya itu begini, buat lu di sana ya, Super Semar tim Super Semar Lopom Podcast, kalau jawab pertanyaan kita dasarnya apa? Nah tadi yang gue sering ngomong di beberapa konten, kita selalu menjawab pertanyaan lu semua Bro Ensis ya. Kita mengacu dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada, serta ya apa referensi lainnya yang informasi akurasinya insya Allah jos gitu loh Bro Ensis ya. Oke, gua gak panjang lebar Bro Ensis, ini durasinya kepanjangan nih masya Allah. Oke, sebelum gua pamit kayak biasa ya Bro Ensis, gue selalu ngingetin lu semua. Apa tuh? Nah ini kan masih suasana pandemi COVID nih, jangan lupa prokes pesan mama 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan Bro Ensis, lu udah pada tahu lu pada ya. Dan jangan lupa kalau lu habis aktivitas dari luar balik ke rumah lu nemuin keluarga lu, jangan lupa salinan yang bersih ya. Dan jangan males nih, tau gak lu apa Bro Ensis? Olahraga tiap hari insya Allah tuh usahain ya, biar apa ya, biar tetap sehat dan semangat. Dan jangan lupa pola makan, pola hidup lu dijaga Bro Ensis ya. Oke ya, gua pamit ya. Tapi biasa nih sebelum gua pamit, seperti penutupan konten yang udah lu udah pada tahu alhamdulillah, bersihin hati lu, bersihin pikiran lu, dan disiplin insya Allah Bro Ensis. Kalau lu udah bersihin hati, bersihin pikiran, dan disiplin di setiap kegiatan aktivitas lu keseharian, kita semua akan terhindar dari bentuk macam pelanggaran apapun dan masalah hukum yang bisa timbul terhadap diri kita semua. Itu ya Bro Ensis ya. Jadi jangan lupa bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin. Oke ya, gue pamit dulu ya. Dan sebelum gue pamit, mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata. Gue mewakili tim Super Semar Lopom Podcast ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kenapa? Kita semua di sini manusia biasa, nggak luput dari kesalahan Bro Ensis ya. Tapi lo nggak usah khawatir, setiap jawab pertanyaan lo kita selalu mengacu dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada, dan seluruh referensi yang informasi akurasinya jos. Gitu dulu ya, gue pamit ya. Udah pada keki kayaknya nih. Oke ya, tetap sehat dan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.